Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner Red Study. Nah, hari ini kita akan belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Sebelum kita mulai, hai Study Mates, perkenalkan aku Kak Alia. Aku dari Institut Teknologi Bandung jurusan Arsitektur. Di SNBT tahun 2023, aku berhasil meraih skor 809 untuk subtes penalaran matematika dan skor 779 untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Materi yang akan kita bahas kali ini ada bentuk umum SPLTV, cara menyelesaikannya, serta soal cerita yang berkaitan dengan SPLTV. Oke, kita mulai dari bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umum dari SPLTV adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. Dengan A, B, dan C merupakan koefisien, X, Y, Z merupakan variabel, dan D merupakan konstanta. Nah, perlu diingat, setiap SPLTV memerlukan minimal 3 persamaan untuk dapat diselesaikan. Ada 2 metode untuk menyelesaikan SPLTV, yakni metode substitusi dan metode gabungan. Pertama, kita bahas dulu dari metode substitusi. Oke, langsung ke contoh aja. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut. 3X plus Y min 2Z sama dengan 14, X min 3Y plus 7Z sama dengan 10, X plus 2Y min 14Z sama dengan min 17. Oke, langkah pertama kita definisikan salah satu variabel dari salah satu persamaan. Di sini kita pakai persamaan kedua dan kita definisikan variabel X. Sehingga X sama dengan 10 plus 3Y min 7Z. Kemudian, selanjutnya kita ganti nilai variabel tersebut di persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 menjadi 3 dikali dalam kurung 10 ditambah 3Y min 7Z ditambah Y min 2Z sama dengan 14. Sedangkan persamaan ketiga menjadi 10 plus 3Y min 7Z ditambah 2Y min 14Z sama dengan min 17. Nah, kita jumlahkan sehingga akan menjadi 10Y min 23Z sama dengan min 16 dan 5Y min 21Z sama dengan min 27. Kemudian kita dapat menyelesaikan ini seperti menyelesaikan SPLTV. Kita definisikan lagi salah satu variabelnya. Di sini kita mendefinisikan variabel Y, sehingga Y sama dengan 21Z min 27 per 5. Karena kita sudah mendefinisikan variabel Y, maka kita substitusikan variabel Y tersebut ke persamaan lainnya. Di sini menjadi 10 dikali 21Z min 27 per 5 dikurang 23Z min 16. 23Z sama dengan min 16. Nah, hitung seperti biasa dan didapatkan Z sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan nilai Z untuk mendapatkan nilai Y. Sini 5Y min 21Z sama dengan min 27. Kita substitusikan nilai Z sama dengan 2. Menjadi 5Y dikurang 21 dikali 2 sama dengan min 27. Sehingga akan didapat Y sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan nilai Z dan Y untuk mendapatkan nilai X. X tadi kan sudah didefinisikan di awal, yakni X sama dengan 10 plus 3Y min 7Z. Nah, ini tinggal kita substitusikan aja nilai Y sama dengan 3 dan nilai Z sama dengan 2. Sehingga akan menjadi X sama dengan 5. Maka nilai X adalah 5, nilai Y adalah 3, dan nilai Z adalah 2. Metode kedua adalah metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Masih dengan soal yang sama, tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut. 3X plus Y min 2Z sama dengan 14, X min 3Y plus 7Z sama dengan 10, X plus 2Y min 14Z sama dengan min 17. Oke, langkah pertama kita eliminasi salah satu variabel terlebih dahulu. Kali ini kita akan eliminasi variabel X terlebih dahulu.
kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Karena koefisien X di persamaan 1 dan 2 adalah 3 dan 1, maka persamaan 1 akan kita kalikan 1 dan persamaan 2 akan kita kalikan 3. Sehingga didapat 3X plus Y min 2Z sama dengan 14 dan 3X min 9Y plus 21 sama dengan 30. Kemudian kita kurangkan sehingga didapat persamaan 4, yakni 10Y min 23Z sama dengan min 16. Langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Karena koefisien X di persamaan 2 dan 3 sudah sama-sama 1, jadi tidak perlu dikali lagi ya. Tinggal kita kurangkan saja, sehingga akan didapat min 5Y plus 21Z sama dengan 27. Ini kita sebut persamaan 5 ya. Nah, kemudian kita eliminasi lagi persamaan 4 dan 5. Kita bisa memilih untuk menghilangkan variabel Y atau Z. Nah, kali ini kita hilangkan dahulu variabel Y, sehingga nanti akan dapat nilai Z yakni 2. Nah, langkah selanjutnya adalah substitusi nilai Z untuk mendapatkan nilai Y. Kita bisa memilih dari persamaan 4 atau persamaan 5. Di sini kita substitusi ke persamaan 4, sehingga akan didapat Y sama dengan 3. Nah, ketika kita sudah mendapat nilai Y dan Z, maka kita substitusikan nilai Y dan Z tersebut untuk mendapatkan nilai X. Kita bisa pilih mau substitusi ke persamaan 1, 2, atau 3. Di sini kita coba substitusi ke persamaan 1 ya. Sehingga akan didapat X sama dengan 5. Jadi nilai X adalah 5, nilai Y adalah 3, dan nilai Z adalah 2. Selanjutnya kita bahas soal cerita tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Langsung ke contohnya aja. Kemarin Naya membeli 8 buah pulpen, 5 spidol, dan 4 penghapus. Dia membayar sebesar 65.000 kepada penjual. Hari ini Nanda kembali membeli 3 penghapus, 4 pulpen, dan 5 spidol seharga 47.000. Nanda juga memesan 1 spidol, 1 pulpen, dan 2 penghapus yang akan diambil besok seharga 13.000. Berapakah harga? A. 7 pulpen dan 8 penghapus. B. 3 spidol dan 3 pulpen. C. 9 penghapus dan 1 spidol. Study Maths bisa pause dulu video ini untuk coba jawab ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, pertama kita misalkan. Misal, X sama dengan harga sebuah pulpen, Y sama dengan harga sebuah spidol, dan Z sama dengan harga sebuah penghapus. Kemudian kita buat persamaan dari kalimat soal. 8 pulpen, 5 spidol, dan 4 penghapus seharga 65.000. Menjadi 8X plus 5Y plus 4Z sama dengan 65.000. Yang kedua, 3 penghapus, 4 pulpen, dan 5 spidol seharga 47.000. Menjadi 4X plus 5Y plus 3Z sama dengan 47.000. Dan terakhir, 1 spidol, 1 pulpen, dan 2 penghapus seharga 13.000. Menjadi X plus Y plus 2Z sama dengan 13.000. Oke, kita akan selesaikan ini dengan metode gabungan, dimulai dengan metode eliminasi. Kita akan mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu. Pertama, kita eliminasi persamaan 1 dan 2, sehingga akan didapat 4X plus Z sama dengan 18.000. Ini kita sebut persamaan 4 ya. Kemudian, kita eliminasi persamaan 2 dan 3, sehingga akan didapat min X min 7Z sama dengan min 18.000. Ini kita sebut persamaan 5. Nah, kemudian kita eliminasi lagi persamaan 4 dan 5. Sehingga akan didapat min 27Z sama dengan min 54.000. Sehingga akan didapat Z sama dengan 2.000. Nah, kita bisa substitusikan nilai Z ini untuk menemukan nilai X. Kita substitusi nilai Z ke persamaan 4. Sehingga akan didapat 4X sama dengan 16.000, sehingga X sama dengan 4.000. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Z dan X untuk menemukan nilai Y. Kali ini kita substitusikan ke persamaan 3, sehingga akan didapat Y sama dengan 5.000. Maka harga sebuah pulpen adalah 4.000, harga sebuah spidol adalah 5.000, dan harga sebuah penghapus adalah 2.000. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Tadi yang A, 7 pulpen dan 8 penghapus.
Berarti 7 dikali 4 ditambah 8 dikali 2 sama dengan 44.000. Yang B, 3 spidol dan 30 pen. Berarti 3 dikali 5.000 ditambah 3 dikali 4.000 sama dengan 27.000. Nah, yang C, 9 penghapus dan 1 spidol. Berarti 9 dikali 2.000 ditambah 1 dikali 5.000 sama dengan 23.000. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Soal pertama. Diberikan 3 buah persamaan. 6x min 4y plus 8z sama dengan 18. 3x plus 3y min 2z sama dengan 17. 4x plus y min 16z sama dengan min 16. Pertanyaannya, berapakah nilai 3y min z? A. 9,5, B. 10, C. 12, D. 9, E. 13. Studymates bisa pause dulu video ini dan coba jawab ya. Oke, kalau sudah, ayo langsung ke pembahasannya. Pertama, kita akan eliminasi variabel X. Kita akan eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 akan kita kalikan 1 dan persamaan 2 kita kalikan 2. Sehingga menjadi 6x min 4y plus 8z sama dengan 18. Dan 6x plus 6y min 4z sama dengan 34. Kemudian kita kurangkan dan kita mendapatkan persamaan 4, yakni min 10y plus 12z sama dengan min 16. Langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 akan kita kalikan 4 dan persamaan 3 akan kita kalikan 3. Sehingga menjadi 12x plus 12y min 8z sama dengan 68. Dan 12x plus 3y min 48z sama dengan min 48. Ini akan kita kurangkan sehingga mendapat persamaan 5 yakni 9y plus 40z sama dengan 116. Kemudian kita bisa eliminasi y dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 akan kita kalikan 9 dan persamaan 5 akan kita kalikan 10. Sehingga didapat min 90y ditambah 108z sama dengan 144. Dan 90y ditambah 400z sama dengan 1160. Kemudian kita jumlahkan sehingga didapat 508z sama dengan 1016. Kemudian kita bagi sehingga didapat z sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya substitusi nilai z untuk mendapatkan nilai y. 9y plus 40z sama dengan 116. Berarti 9y ditambah 40 dikali 2 sama dengan 116. 9y ditambah 80 sama dengan 116. 9y sama dengan 36. Y sama dengan 4. Nah, kita udah dapat nilai y dan z. Kita substitusikan nilai y dan z untuk mendapatkan nilai x. Kali ini kita substitusikan nilai y dan z ke persamaan ketiga. 4x plus y min 16z sama dengan 16. 4x ditambah 4 dikurang 16 dikali 2 sama dengan min 16. 4x plus 4 dikurang 32 sama dengan min 16. Nanti akan didapat 4x sama dengan 12, sehingga x sama dengan 3. Maka nilai x adalah 3, nilai y adalah 4, dan nilai z adalah 2. Nah, kita udah dapat nilai x, y, dan z. Kita bisa langsung jawab pertanyaannya. Oh, pertanyaannya, berapakah nilai 3y min 2z? Jadi kita bisa langsung ya. 3 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Diberikan 3 buah persamaan. 7x min 4y plus 2z sama dengan 25, 5x plus 2y min z sama dengan 13, x plus y plus 3z sama dengan 27. Oke, langsung kita bahas saja. Pertama, kita eliminasi variabel z dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 akan kita kalikan 1 dan persamaan 2 akan kita kalikan 2. Sehingga menjadi 7x min 4y plus 2z sama dengan 25. Dan 10x plus 4y min 2z sama dengan 26. Nah, kemudian kita jumlahkan sehingga mendapat 17x sama dengan 51, sehingga x sama dengan 3.
Kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 akan kita kalikan 3 dan persamaan 3 kita kalikan 1. Sehingga menjadi 15x plus 6y min 3z sama dengan 39. Dan x plus 6y plus 3z sama dengan 27. Nah, ini kita jumlahkan. Menjadi 16x plus 12y sama dengan 66. Nah, ini persamaan 4 ya. Nah, kemudian tadi kan kita sudah dapat nilai x. Kita bisa langsung substitusikan nilai x tersebut ke persamaan 4. Menjadi 16x plus 12y sama dengan 66. 16 dikali 3 ditambah 12y sama dengan 66. 48 ditambah 12y sama dengan 66. Di 12y sama dengan 18. Y sama dengan 1,5. Nah, selanjutnya, substitusi nilai Y dan X untuk mendapat nilai Z. Di sini kita substitusi ke persamaan kedua, yakni 5X plus 2Y min Z sama dengan 13. Berarti 5 dikali 3 ditambah 2 dikali 1,5 dikurang Z sama dengan 13. Nah, 15 ditambah 3 dikurang Z sama dengan 13. 18 dikurang Z sama dengan 13. Min Z sama dengan 13 dikurang 18. Min Z sama dengan min 5, sehingga Z sama dengan 5. Berarti didapat nilai X atau 3, nilai Y itu 1,5, dan nilai Z itu 5. Kemudian kita cek pernyataan yang ada. Nilai Y adalah bilangan bulat. Nah, ini salah karena 1,5 bukan bilangan bulat. Nilai Z lebih kecil dari nilai X. Ini juga salah karena Z itu 5 dan X itu besar. Jadi Z harusnya lebih besar daripada X. Pernyataan ketiga, nilai Y adalah nilai terkecil. Ini benar karena nilai Y merupakan nilai terkecil. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Diberikan 3 buah pernyataan. Naik 1, Naya membeli 8 permen, 1 wafer, dan 1 susu, seharga 26.000. 2, Rio membeli 1 permen, 3 wafer, dan 4 susu, seharga 39.000. 3, Ben membeli 4 permen, 6 wafer, dan 2 susu, seharga 40.000. Pertanyaannya, jika Rina memiliki 20.000, berapa banyak permen yang bisa dia beli? Nah, langsung ke pembahasannya. Pertama, kita buat persamaan dari pernyataan yang ada. Misal, X itu harga sebuah permen, Y harga sebuah wafer, dan Z harga sebuah susu. Dari pernyataan pertama, kita bisa bikin persamaan pertama, yakni 8X plus Y plus Z sama dengan 26.000. Kemudian pernyataan kedua, X plus 3Y plus 4Z sama dengan 39.000. Pernyataan ketiga, 4X plus 6Y plus 2Z sama dengan 40.000. Nah, kemudian kita selesaikan. Pertama, eliminasi variabel Z. Kita eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Persamaan pertama akan kita kalikan 4 dan persamaan kedua akan kita kalikan 1 sehingga menjadi 32X plus 4Y plus 4Z sama dengan 104.000. Dan X plus 3Y plus 4Z sama dengan 39.000. Ini kita kurangkan menjadi 31X plus Y sama dengan 65.000. Nah, ini kita jadikan persamaan 4 ya. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 akan kita kalikan 2, dan persamaan 3 akan kita kalikan 1, sehingga menjadi 16X plus 2Y plus 2Z sama dengan 52.000. Dan 4X plus 6Y plus 2Z sama dengan 40.000. Ini kita kurangkan menjadi 12X min 4Y sama dengan 12.000. Nah, ini jadikan persamaan 5. Nah, kemudian kita eliminasi lagi variabel Y. Kita eliminasi dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 kita kali 4, persamaan 5 kita kali 1. Sehingga didapat
124X plus 4Y sama dengan 260.000 dan 12X plus 4Y sama dengan 12.000. Nah, ini kita tambah sehingga didapat 136X sama dengan 268.000 sehingga X sama dengan 2.000. Untuk mendalam. Nah, kita substitusi ke persamaan 5, yakni 12X min 4Y sama dengan 12.000. Sehingga menjadi 12 kali 2.000 dikurang 4Y sama dengan 12.000. 24.000 dikurang 4Y sama dengan 12.000. Min 4Y sama dengan 12.000. Min 24.000. Min 4Y sama dengan min 12.000. Y sama dengan 3.000. Nah, kemudian kita substitusi nilai X dan Y untuk mendapatkan nilai Z. 8X plus Y plus Z sama dengan 26.000. Berarti 8 dikali 2.000 ditambah 3.000 ditambah Z sama dengan 26.000. 19.000 ditambah Z sama dengan 26.000. Berarti Z sama dengan 7.000. Maka X sama dengan harga sebuah permen sama dengan 2.000. Y sama dengan harga sebuah wafer sama dengan 3.000. Dan Z, harga sebuah susu sama dengan 7.000. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Jika Rina memiliki uang 20.000, berapa banyak permen yang bisa dia beli? Kan tadi sudah dapat ya, harga sebuah permen adalah 2.000. Sehingga jika jumlah permen yang bisa dia beli kita misalkan A, jadi 2.000. A sama dengan 20.000. A sama dengan 10. Maka permen yang bisa dibeli Rina adalah 10 buah. Nah, jangan lupa, untuk setiap sistem persamaan linear 3 variabel membutuhkan minimal 3 persamaan untuk dapat diselesaikan. Koefisien merupakan angka pengalih variabel. Variabel merupakan simbol yang dapat berubah nilainya, dan konstanta adalah nilai tetap. Terima kasih kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang telah membiayai dalam produksi materi ini. Study Math bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan proses YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya Study Math. Nah, Study Math juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, Study Math juga bisa share profil Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media kalian loh. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat!